bahwa mereka sangat sulit mendapatkan BBM, kalaupun ada harus membeli dengan harga yang cukup tinggi. Kisarannya itu 50 sampai 100 atau ketika cuaca ekstrim bisa sampai 150 sampai 200 ribu per liter. Nah, ini menjadi perhatian Pak Jokowi gitu ya, karena kan itu rakyatnya juga gitu ya. Negara kita ini adalah negara yang sangat besar dengan persebaran pulau yang sangat banyak dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda. Sebelumnya memang BBM di tempat-tempat yang terpencil itu harganya lipat 10 kali, 15 kali dari harga yang ada. Inilah yang ingin kita kejar. BBM satu harga itu harus, karena adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini tadi kan daerah perbatasan, ini sebuah perjalanan yang tidak mudah. Yang dulunya kita ini malas untuk ngurus-ngurus yang jauh-jauh seperti ini. Sekarang tidak ada. Harus itu dilakukan. Karena apapun daerah yang terpencil, daerah terdepan, daerah terluar itu adalah masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Harus diurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di acara Love for All TV, dan pada episode kali ini kita akan mengangkat tema pemuda yang pada tanggal 28 Oktober besok kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda ini merupakan sebuah babak baru ya dari perjuangan bangsa Indonesia, karena perjuangannya bersifat lokal, kedaerahan, berubah menjadi perjuangan untuk Indonesia atau berskalanya nasional gitu ya. Dan pada masa kini pemuda mempunyai kontribusi positif yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Salah satunya adalah narasumber kita, yaitu Bapak Hizibali Hizbul Masih, dan beliau ini bersama timnya di perusahaan minyak negara berhasil memulai dan mewujudkan BBM satu harga di Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya. Dan tujuan dari proyek ini adalah memerdekakan warga di seluruh Indonesia untuk membeli BBM dengan harga yang sama. Jadi dari Sabang sampai Merauke, kita BBM-nya bisa sama ya. Dan semangat serta kontribusi nyata dari Kang Zibali ini dan timnya berhasil meneruskan perjuangan dari Sumpah Pemuda. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita sapa Kang Zibali ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Harus ya. sehat. Harus sehat dan tetap semangat ya walaupun Yes. kondisi seperti ini ya. Ya. Oke nih Kang, kita tadi saya sudah di pembukaan sudah membicarakan tentang salah satu kontribusi ya Kang lah terhadap bangsa ini, dan saya ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin bisa kita jadikan bahan obrol-obrolan kita pada sore ini. Oke Kang, mungkin untuk pertanyaan pertama saya nih, bisa diceritakan sedikit nggak kronologis sehingga Kang Zibali ini bisa ditunjuk ini menjadi salah satu anggota tim yang menjalankan proyek besar dari Pak Jokowi? Iya, jadi ini berawalnya karena kan saya tugas di Pertamina. Pertamina itu banyak perpindahan-perpindahan. Ya. Jadi di tahun 2015 di akhir tahunnya saya mutasi ke wilayah Indonesia Timur, tepatnya di Papua. Penempatan Papua. di Jayapura, tetapi wilayahnya Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Melingkupi itu ya? Ya, Oke. sebagai manajer retail region yang membawahi bagaimana menyalurkan BBM ke lembaga-lembaga penyalur Pertamina di wilayah itu. Nah, pada waktu itu memang tantangan utama di wilayah Indonesia Timur itu adalah mengenai masalah geografisnya. Yes. Jadi banyak sekali lokasi-lokasi yang memang sangat sulit untuk dijangkau. Jadi pada pertengahan tahun 2016 Pak Jokowi itu datang, karena kan beliau memang gemarnya belusukan gitu. Belusukan sampai ke pegunungan Papua. Nah, bertemu dengan rakyat di sana. Nah, rakyat di sana menyampaikan keluhan kepada beliau
bahwa mereka sangat sulit mendapatkan BBM, kalaupun ada harus membeli dengan harga yang cukup tinggi. Kisarannya itu 50 sampai 100 atau ketika cuaca ekstrim bisa sampai 150 sampai 200 ribu per liter. Wah, luar Nah, biasa. Tinggi ini sekali menjadi ya. perhatian Pak Jokowi gitu ya, karena kan itu rakyatnya juga gitu ya. Betul. Jadi beliau kemudian perintahkan kepada Pertamina, pokoknya bagaimana caranya supaya masyarakat di sana bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama yang dinikmati oleh masyarakat perkotaan. Nah, kemudian dari situlah saya kebetulan sebagai manajer region yang memang mempunyai tanggung jawab untuk mendirikan lembaga penyalur, mulai mencari cara bagaimana mendirikan BBM terutama di 8 kota kabupaten yang belum ada lembaga penyalur atau SPBU. Karena kan harganya ini yang sesuai dengan Perpres adalah di SPBU. Nah, singkat cerita, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, waktu itu programnya masih namanya Papua Satu Harga. Tapi karena kemudian dirasakan berhasil dan ternyata wilayah 3T terdepan, terluar, tertinggal itu banyak juga di seluruh wilayah Indonesia. Waktu itu Menteri ESDM, kemudian BPH Migas memutuskan bersama dengan pemerintah supaya program Papua Satu Harga ini tidak hanya di Papua saja, tetapi juga menyentuh daerah-daerah 3T di seluruh Indonesia. Nah, itu kan baru setahun Kang Zibali tugas gitu ya di wilayah tersebut. Kemudian ada perintah dari Pak Jokowi itu ya. Dan itu gimana itu mendapatkan amanat dari presiden itu, perasaan gimana itu Kang? Sebenarnya kan amanatnya langsung ke ini ya, ke direksi kita gitu ya, kalau dari pemerintah itu. Kemudian pemerintah turun ke level kita. Dan ya saya kira itu menjadi satu tantangan besar karena untuk mewujudkannya membutuhkan effort yang sangat luar biasa, dedikasi yang sangat luar biasa gitu ya. Karena ini adalah titik-titik yang memang sulit dijangkau gitu. Nah, ketika diamanatkan untuk menjadi project leader di Papua, ya kita seikhtiar sebisa mungkin. Nah, ketika berhasil, tadi dipandang bahwa ini perlu di roll out, dan akhirnya di level nasional dibentuklah satu badan khusus, namanya Project Koordinator BBM Satu Harga di Pertamina. Nah, setelah itu ya karena dianggap mungkin ada keberhasilan di Indonesia Timur, akhirnya saya ditarik ke pusat untuk mengkoordinir program BBM Satu Harga. Itu asal muasalnya saya kemudian terlibat dalam program BBM Satu Harga Nasional. Nah, Kang, tadi kan nama proyeknya Papua Satu Harga, kemudian berkembang karena dinilai berhasil jadi BBM Satu Harga gitu ya. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak proses dan teknisnya mungkin secara singkat itu untuk mewujudkan BBM Satu Harga itu khususnya di Indonesia Timur gitu kan? Iya, jadi karena ini merupakan proyek yang melibatkan pemerintah dan juga Pertamina selaku badan usaha gitu ya. Pertama kita mengidentifikasi, memappingkan dulu mana titik-titik 3T yang ada di Indonesia. Nah itu dari Kementerian Percepatan Pembangunan Indonesia ya, yang Indonesia Timur. Nah yang menentukannya adalah Kementerian ESDM bersama dengan regulator Badan Pengatur Hilir Migas. Nah kemudian mereka menyampaikan titik-titiknya ke Pertamina. Nah Pertamina kemudian yang disuruh untuk mengeksekusi untuk membangun lembaga-lembaga penyalur di titik-titik 3T tersebut. Nah yang dilakukan oleh Pertamina ini tentunya perlu ada persiapan mulai dari menyiapkan memapping kira-kira di titik tersebut infrastrukturnya seperti apa, moda transportasi untuk menyampaikan BBM-nya yang cocok seperti apa, kemudian juga kita perlu mencari investor-investornya karena memang yang menjadi masalah utama adalah di scale of economic-nya gitu ya, di masalah keekonomiannya. Nah kemudian juga bagaimana Pertamina kemudian membuat satu standar yang cocok untuk 3T. Nah kalau kita lihat kan SPBU di perkotaan kan investasinya tinggi gitu ya. Nah di 3T ini kan tidak mungkin kita membuat bangunan yang investasi tinggi karena demand-nya masih relatif kecil gitu. Nah ini yang kemudian kita kelola, mulai cari investor, kemudian menyiapkan sarana transportasi yang sesuai, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk percepatan perizinannya, kemudian mulai membangun. Nah membangunnya ini yang
seru karena kan kita perlu memobilisasi peralatan dan material ke tempat yang memang secara geografis susah untuk dijangkau gitu. Tapi prosesnya kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Teknis ya. Berarti memang tantangannya itu nggak gampang gitu ya kan? Iya. Karena selain geografis juga seperti itu. Dan secara tantangan lain barangkali ada nggak soal selain dari tadi tempatnya sulit dijangkau gitu, dan sekarang juga kan untuk menyatukan satu harga itu kan tidak gampang dan kok bisa berhasil gitu barangkali. Ya, ini yang paling menarik mungkin paling ekstrim itu adalah di Indonesia Timur ya. Di Indonesia Timur itu kan rata-rata pegunungan, kalau enggak jalurnya itu adalah lewat sungai gitu. Nah pegunungan, masalahnya juga pegunungan tidak semuanya punya bandara gitu. Nah bandaranya ada yang masih berbentuk sirtu gitu. Kalau kata orang Sunda pasir dan batu. Nah jadi kita sampai mencari mode pesawat yang cocok yang bisa mendarat di sirtu gitu. Nah selama ini kan kita memakai kayak karavan yang 4 penumpang, 6 penumpang, 8 penumpang. Nah kita sampai akhirnya benchmark dapat yang namanya air tractor. Nah air tractor itu kita khusus datangkan dari Kanada. Dia semacam pesawat yang di dalam bodinya itu kita bisa muat BBM. Kapasitasnya 3.000 sampai dengan 4.000 liter gitu. Nah kemudian itu yang kita datangkan. Pilotnya juga waktu itu masih harus dari luar, dari Kanada, karena pilot-pilot lokal belum terbiasa untuk membawa pesawat itu gitu. Jadi itu salah satunya yang menjadi menantang. Dan juga di Indonesia Timur itu ada masalah yang khusus adalah masalah keamanan dan juga masalah cuaca. Jadi kalau dari Timika ke puncak itu nggak bisa lewat dari jam 11 siang. Kenapa? Karena mereka menyebutnya ada gerbang. Jadi kalau udah di atas itu tertutup oleh awan, nggak bisa melihat, sehingga kita kan sering mendengar kecelakaan pesawat. Jadi itu yang harus dilalui, gambaran yang ekstrimnya gitu. Selain itu kalau misalnya masalah keamanan kan di sana masih banyak juga gitu ya isu-isu separatis yang memang sedikit banyak cukup mengganggu juga. Jadi pernah saya datang ke satu tempat itu, kalau datang ya harus dikawal oleh aparat, oleh Kopassus gitu. Oh gitu. Jadi banyak sekali ya tantangannya ya. Baik, tapi saya punya pertanyaan mungkin sedikit nakal nih Kak. Kenapa nih proyek BBM satu harganya ini baru dimulai di era Pak Jokowi ini? Kenapa? Apakah periode sebelumnya tidak mampu atau malah tidak mau gitu nih Kang? Ini pertanyaannya bukan nakal ya, jahil. Jahil. Tapi gini Mas Oban, kalau menurut saya tiap-tiap pemimpin kan mempunyai era, yang eranya juga mempunyai tingkat kepentingan dari masyarakat yang berbeda-beda, sehingga tiap pemimpin juga mempunyai prioritas pada zamannya masing-masing gitu ya. Kalau kita lihat zamannya Bung Karno, ini kan lebih banyak mengenai masalah kedaulatan ya, masih banyak rongrongan dari internal maupun eksternal, sehingga yang beliau tekankan adalah masalah spirit nasionalisme gitu. Kemudian ketika politik relatif stabil, Pak Harto lebih banyak berfokus pada pembangunan. Kemudian Pak Habibie pada teknologi gitu untuk meningkatkan daya saing. Zamannya Gus Dur ketika isu-isu reformasi, isu toleransi menjadi isu yang hangat, beliau mengedepankan mengenai masalah pluralisme gitu. Saya kira juga dan seterusnya gitu ya. Saya kira Pak Jokowi juga memandang pada eranya beliau bahwa yang diperlukan oleh bangsa ini untuk meningkatkan daya saingnya adalah bagaimana kita membangun infrastruktur. Dengan infrastruktur yang terbangun, ongkos logistik murah, kemudian ekonomi, daya beli bisa bagus, daya beli bagus, ekonomi naik. Nah sehingga beliau sangat concern terhadap masalah infrastruktur. Nah kebetulan yang menjadi salah satu program beliau adalah pembangunan di Indonesia Timur. Dan ketika datang ke Indonesia Timur, karena beliau kan memang hobinya belusukan, ketemu dengan masyarakat sana, ada kenyataan bahwa ada rakyatnya yang masih belum bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama dengan rakyatnya di tempat lain. Nah beliau sangat eager untuk mewujudkan itu. Di samping itu juga saya kira proses dari perkembangan dari infrastruktur
yang memang pada era-era sebelumnya masih belum ada sama sekali gitu. Zaman Pak Jokowi pun sudah dirintis jalan Trans Papua, tapi belum bisa, konektivitasnya belum nyambung gitu. Sehingga masih harus menggunakan angkutan laut, angkutan udara gitu untuk menyampaikan BBM. Nah, dan memang di eranya Pak Jokowi, dan saya kira juga tidak terlepas dari peran dari presiden-presiden sebelumnya, ya minimal bandaranya sudah ada itu walaupun perintis. Nah, saya kira itu yang menyebabkan kenapa di era Pak Jokowi ini bisa terlaksana. Gitu. Oke, tapi kan untuk secara membangun infrastruktur itu sendiri kan seringkali kalau misalnya dalam hal finance itu nggak masuk gitu ya. Tapi apa sih Kang yang membuat Kang Zibali ini tetap bersemangat nih Kang Zibali dan timnya untuk mewujudkan BBM satu harga itu, walaupun secara kita ngomongin ekonomi hitung-hitungan itu nggak masuk gitu secara finance-nya gitu. Ya, ini memang tidak terlepas dari saya bertugas di BUMN. BUMN itu memang salah satu filosofinya itu tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi dia juga sebagai pelaksana penugasan pemerintah gitu ya. Nah, tetapi di atas itu gitu ya, kalau saya pribadi dan teman-teman yang lain, karena kan kebetulan gitu ya, kita bertemu langsung dengan masyarakat Papua gitu ya. Jadi Mas Opan bisa bayangkan ya, Mas datang ke pegunungan, kemudian orang-orangnya itu tidak memakai alas kaki, kemudian pakaian juga mohon maaf tidak lengkap, anak-anaknya mohon maaf ya masih ya secara gizi juga kekurangan. Kemudian mereka harus mendapatkan BBM dengan harga 50.000 per liter. Sementara saudara-saudara kita yang di perkotaan, saudara saya Mas Opan di Jakarta boleh memberi premium dengan 6.450, mereka harus beli 50 sampai 100.000. Jadi ada semacam memang ini ada bentuk ketidakadilan yang belum terjadi gitu. Dan saya dan tim yang ada di sana punya kesempatan gitu untuk bisa memperbaiki itu, untuk bisa memberi kemanfaatan kepada masyarakat di sana gitu. Jadi saya kira ini yang mendasari kita secara tim, secara pribadi, dan juga di perusahaan-perusahaan sekarang pun juga sudah mulai kan ke arah sana. Waktu itu kita menamakan Pertamina Spiritual Marketing. Bahwa ini adalah bagian dari aktivitas spiritual perusahaan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat itu. Dan ya yang namanya kalau kita bicara sustainability perusahaan memang harus seperti itu gitu. Dan kalau bahasa spiritual perusahaan gitu ya, ketika kita berbuat baik ya alhamdulillah pasti ada aja gantinya. Jadi walaupun kita secara keekonomian nggak masuk di sana ya, tetapi di tempat lain kayak di Jawa, ya alhamdulillah kan kayak orang-orang seperti Mas Opan ini dan yang lainnya membeli produk-produk kita yang komersial kayak Pertamax Plus yang memberikan keuntungan. Jadi itu bisa ditutupi gitu. Jadi ya kalau bos kami dulu mengatakan ya ibarat kayak zakat lah. Zakat itu adalah diberikan kepada yang membutuhkan dan itu akan membuat berkah kepada bisnis-bisnis kita tempat yang lain. Wah ini luar biasa sekali. Jadi memang tidak, finance itu tidak perlu melulu soal usaha itu, soal ke ekonomik ya gitu. Kita lanjut deh Kang, ini gimana sih prosesnya sehingga proyek BBM satu harga ini kemudian masuk seleksi untuk mendapatkan Satya Lencana Birakarya ini gitu. Ini pada saat ini ya 17 Agustus ya waktu itu ya? Iya, tahun lalu, 17 Agustus 2019. Ya. Mungkin bisa diceritakan gimana sih bisa masuk seleksi gitu. Jadi ya memang ini agak lucu juga sih ya sebenarnya. Bukan lucu ya, menurut saya sih ada cerita yang cukup menarik di balik itu gitu ya. Jadi memang setiap tahun ini kan pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memberikan kontribusi di bidangnya masing-masing. Jadi kalau misalkan di bidang lingkungan hidup biasanya dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pertanian dari Kementerian Pertanian. Nah kebetulan saya di bidang energi. Nah dari Kementerian Energi itu menyampaikan kepada instansi ataupun lembaga-lembaga untuk menyampaikan nominatornya. Gitu. Nah saya juga nggak ngerti gitu ya. Tiba-tiba aja saya juga nggak tahu gitu. Perusahaan menyodorkan nama saya ke Kementerian ESDM.
Nah sesudah itu ya dimintalah saat administrasi kita untuk membuat tulisan-tulisan apa nih kontribusi dalam bidang energi yang telah dilakukan terhadap bangsa Indonesia. Nah singkat kata proses seleksinya ternyata dinyatakan masuk. Yes. Kemudian ada seleksi juga, kita disuruh untuk presentasi ke staf ahli kementerian. Kemudian di auditorium besar gitu ada LSM, ada ahli-ahli lain. Nah, kalau yang dari perusahaan-perusahaan yang lain itu rata-rata di level minimal GM atau direktur malah, dirut gitu ya. Ya tahu sendiri kalau udah dirut yang datang maka pasukannya banyak sekali gitu. Saya kan level project coordinator, saya datang sendiri bawa map sendiri gitu. Jadi begitu datang ke sana saya bingung, wah ini kok banyak banget rombongannya gitu. Begitu pas bagian saya, ya saya cuma sendirian gitu, yang mengoperasikan juga presentasinya saya sendiri gitu. Saya jadi waktu itu juga pertanyaan juga lumayan tajam-tajam gitu. Ya saya ceritakan saja apa adanya dengan evidence-nya. Ya udah gitu ya panelisnya menyampaikan, oke, ini akan kita nilai lagi, akan diajukan nanti ke tim yang akan menseleksi di Sekretariat Negara gitu, apakah layak atau tidak. Itu prosesnya kalau nggak salah di bulan Mei gitu ya, Mei atau Juni. Dan sesudah itu juga nggak ada kabar lagi itu. Saya pikir sih ya sudahlah gitu. Saya sendirian, yang lain direksi dengan rombongannya gitu. Tapi ya tiba-tiba tanggal 16 Agustus itu dapat WA, dapat siap-siap suruh bawa pakai jas, pokoknya mau ngapain nih gitu. Nah dikasih tahu juga oleh corporate secretary dari perusahaan untuk datang di upacara kemerdekaan waktu di Kementerian SDM. Katanya Anda mendapatkan penghargaan dari Presiden. Jadi kurang lebih seperti itu lah. Nah tadi kan udah dapat WhatsApp gitu ya, suruh datang pakai baju jas, itu ternyata mendapatkan penghargaan ini atau mendapatkan Satya Lencana. Gimana nih perasaannya nih Kang, yang bisa diceritakan? Ya memang ya, agak kaget gitu ya, karena kan sebelumnya saya udah nothing tulus saja gitu ya. Terus tiba-tiba mendapatkan berita itu ya langsung ya pertama ya bersyukur alhamdulillah dan bangga. Sebenarnya juga nggak siap juga gitu. Waktu itu saya kan harus pakai sepatu warna hitam bla 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 gitu ya. Langsung aja ke mall gitu. Beli peralatan untuk besoknya gitu. Dan ya sayangnya waktu itu biasanya kan membawa istri gitu pasangan tuh, cuman kan istri saya ada di Bandung, jadi ya saya solo karir saja. Tetapi ya yang saya ingat juga adalah tim, karena ini adalah pekerjaan tim. Ini yang saya sampaikan terima kasih kepada tim. Dan sebenarnya sih kalau buat saya pribadi gitu ya, penghargaan ini lebih ke saya menghargai ini gitu ya terhadap penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi bagi saya perasaan yang lebih berarti itu adalah perasaan ketika kita menjadi bagian yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain gitu ya. Itu merupakan yang saya kira nggak bisa diukur dengan materi atau penghargaan apapun gitu ya. Ketika saya ke Obano, saya datang gitu, masyarakat sederhana seperti itu, dan ketika kita sampaikan bahwa mulai hari ini bapak-bapak, ibu-ibu merdeka dari BBM harga mahal, dan mereka begitu menyambut. Kalau di Papua itu kalau ada penghormatan kayak wow, berkepanjangan gitu, dan melihat wajah-wajah yang begitu bersyukur, itu bagi saya adalah, bagi kami tim gitu adalah suatu hal yang ya lebih besar dari penghargaan itu sendiri. Tapi saya penasaran sih, apa aja sih yang hadiah yang didapat gitu waktu dapat Satya Lencana ini, selain mungkin ini ya? Ya, ini dapat penghargaan, kemudian dapat medalinya. Ya, kalau yang lainnya adalah rahasia. Kepuasan batin barangkali ya tadi. Itu yang paling saya rasakan sih itu gitu. Bahwa ya mungkin kan gini, setiap orang punya nilai masing-masing. Kita sebagai orang yang beragama kan juga pernah dapat dari Rasulullah gitu ya, menyampaikan bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Dan ketika Anda bisa merasakan itu gitu ya, bahwa Anda sudah menyapai fitrahnya seperti itu adalah kebahagiaan yang luar biasa menurut saya.
Gitu. Oke Kang, kita udah ngobrol panjang, kayaknya agak haus nih. Ah, Mungkin ya. kita minum dulu nih, Oke. ketimbang dianggurin ya Bang. Siap. Iya, jadi dibuka nggak apa-apa ya? Oke. Dibuka dulu nih. Oke. Seger lagi nih Kang, masih ada beberapa pertanyaan buat Ya, Kang siap. Zibal ini ya. Nih kan ternyata kami ketahui bahwa bukan Kang Zibali aja nih yang pernah dapat penghargaan, tapi itu juga ternyata ayah Anda, Kang Zibali ini juga pernah mendapat tanda kehormatan nih dari negara nih. Bisa diceritakan sedikit nggak nih? Iya, alhamdulillah tahun 2013 ya ayah saya mendapat penghargaan, tapi dari Kementerian Lingkungan, dari tingkat nasional juga. Jadi sebenarnya prosesnya itu berjalan dari selama 3 tahun ya, 2010 sampai dengan 2013. Bekerja sama dengan CSR, salah satu pabrik produsen air mineral. Jadi ayah saya kerjasama dalam CSR-nya, bagaimana memberikan program-program yang memberikan perbaikan di taraf kehidupan masyarakat di sekitar. Waktu itu di Sukabumi Cianjur, perbatasannya di Jaiprong. Nah, mulai dari bagaimana memasukkan air bersih ke rumah-rumah, kemudian program penghijauan, kemudian program MCK. Nah, ini juga kerjasama dengan HISAB, Himpunan Santri Bersatu gitu ya, di wilayah Cianjur sana gitu. Dan ini alhamdulillah kemudian diseleksi di level kabupaten itu juara 1, kemudian masuk ke level provinsi juga juara 1. Nah, di level nasional mendapat peringkat ketiga, sehingga akhirnya mendapatkan penghargaan di Proklim tingkat nasional, diundang ke Istana Negara juga gitu. Jadi beberapa waktu kemudian ini cukup membanggakan juga gitu bagi saya sebagai anaknya. Kita ada 28 perwakilan dari luar negeri datang ke sana menginterview dan benchmark gitu. Mempelajari bagaimana ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, bagaimana caranya. Dan saya kira itu sangat menginspirasi ya bagi kami anak-anaknya, bahwa ayah kami bisa memberikan contoh bagaimana dia tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga bagi masyarakatnya. Dan sedikit banyak itu saya kira menjadi hal yang menjadi inspirasi buat kami gitu ya. Luar biasa nih, ayah anak dapat penghargaan dari negara, berarti artinya punya kontribusi buat secara nyata ya buat bangsa dan negara gitu. Oke. Nah, mungkin selain yang telah didapat ini, apa bisa mungkin beritahukan lagi, mungkin prestasi apa yang pernah diraih oleh Kang Zibali ini selama hidup nih Kang? Saya kira setiap Mas Opa juga pasti punya prestasi sendiri ya. Kalau saya mungkin ya ada beberapa yang mungkin menjadi milestone dalam hidup ya, yang maksud saya ini suatu hal yang saya ingin share kepada anak-anak keturunan cucu saya yang mudah-mudahan bisa diteruskan gitu ya. Jadi tahun 94 saya kebetulan alhamdulillah karunia Allah Ta'ala gitu ya. Waktu dulu kan namanya OAN itu namanya EBTANAS, evaluasi tahap belajar nasional. Nah, waktu itu di tahun 94 saya alhamdulillah menjadi peraih NEM nilai EBTANAS murni terbaik se-Jawa Barat gitu. Jadi itu merupakan hal yang saya kenang gitu ya. Kemudian kalau di pekerjaan di Pertamina ya alhamdulillah beberapa kali secara berturut-turut jadi sales representasi terbaik tingkat nasional di Pertamina. Kemudian waktu di Papua juga tahun 2017 jadi marketer of the year di Papua Jayapura. Waktu itu programnya adalah membuka pasar Dexlet dan Pertalite di Indonesia Timur untuk memberikan alternatif energi yang lebih baik untuk masyarakat di sana. Dan juga di tahun yang sama, tahun 2018, saya menjadi fasilitator tim. Jadi ada konferensi internasional ICQCC ya, International Conference for Quality Control di Manila waktu itu. Kita mewakili Pertamina dan mewakili negara juga. Alhamdulillah dapat nomor 1 juga gitu terbaik. Dan saya sebagai fasilitatornya.
Dan terakhir yang mungkin 2019 kemarin dapat Satya Lancana itu. Nah, dari sekian banyak prestasi juga mungkin kinerja Kang Zibali, ada nggak sih barangkali pesan-pesan nih untuk para pemuda gitu seperti saya atau teman-teman saya juga nih yang apa ya yang menjadikan motivasi Kang Zibali ini yang melatar belakangi Kang Zibali untuk tetap selalu amanah gitu dalam memaknai pekerjaan atau penugasan dan dalam hal karir dan lain sebagainya gitu kan. Ada nggak pesannya gitu? Ya, kebetulan saya itu kan dibesarkan di lingkungan yang memang ayah ibu saya sangat cukup strict dalam hal agama gitu ya. Kemudian juga saya perjalanannya ketika dari SMA sampai kuliah, saya juga banyak berhubungan dengan orang-orang yang mendalami agama. Nah, ada beberapa nilai yang saya kira sangat mewarnai perjalanan hidup saya gitu ya. Salah satunya bagaimana tadi kita bisa menjadi makhluk yang terbaik dengan memberi kemanfaatan gitu ya. Saya tuh suka sekali dulu sama orang tua saya diajarin waktu belajar bahasa Inggris, love for all, hatred for none. Bagaimana kita harus mencintai banyak orang yang menurut saya salah satu manifestasinya adalah seperti apa yang tadi sudah kita lakukan gitu. Dan saya coba seperti itu kepada tim-tim saya sekarang gitu untuk memberikan kemanfaatan itu. Kemudian yang kedua yang penting juga menurut saya berdasarkan pengalaman hidup saya gitu, keberhasilan yang pernah saya lalui secara empiris, walaupun belum istiqomah gitu ya, saya masih belajar juga. Ada 3 hal yang saya kira menjadi rumus baku gitu ya kalau kita mau berhasil itu. Yang pertama itu bagaimana kita memaknai pekerjaan kita, ya, purpose-nya seperti apa. Yang mungkin kalau bahasa terminologi agama itu adalah inamal amal biniat, niatnya gitu ya. Jadi ketika kita bicara misalkan program BBM Satu Harga, ketika saya bicara dengan teman-teman tim gitu ya, kita itu kerjanya bukan hanya membangun SPBU, bukan hanya menjual BBM, tetapi lihatlah kalau misalkan BBM di sana dengan harga terjangkau, anak-anak di sana yang sebelumnya tidak bisa belajar karena nggak ada lampu, karena nggak ada BBM-nya untuk menyalakan genset, jadi bisa belajar. Harga barang-barang yang asalnya begitu mahal, begitu ada BBM yang terjangkau harganya, ongkos logistiknya murah, kemudian daya belinya naik, ekonominya naik, penghidupan mereka jadi lebih bagus. Jadi kita tidak hanya menyalurkan BBM, tidak, tetapi kita menjadikan hidup orang lain jadi lebih baik. Nah, ini kan akan membangun apa ya, semangat dan kesungguhan ketika kita bekerja. Jadi pertama itu. Kemudian yang kedua, ikhtiar. Nah, ikhtiarnya itu ya otomatis kita harus mencari cara-cara terbaik ketika kita melakukan pekerjaan kita. Contohnya tadi ketika bandara yang tersedia adalah Sirtu, maka kita harus cari air tractor nih gitu. Yang bisa itu. Jadi ini bagian kesungguhan. Kalau bahasanya terminal agama adalah ikhtiar gitu. Dan yang ketiga, yang penting juga selama sedang berjalan dan sesudah berjalan kita harus banyak-banyak doa. Kenapa? Ya sekarang gini lah Mas Opan pergi mau ke Bandung, ke Jakarta gitu ya. Mobilnya bannya masih bagus, olinya baru ganti. Gitu. Tapi siapa yang bisa menjamin orang tiba-tiba misalkan nggak ada yang nabrak mobil Mas Opan, atau misalkan nggak ada orang yang tiba-tiba lewat nyebrang di depan mobil Mas Opan. Itu kan hal-hal yang uncontrollable yang bisa kita kendalikan dengan cara ya doa. Allah Ta'ala yang mengendalikan itu. Nah 3 hal ini, niat yang baik, yang benar gitu ya, ikhtiar yang tepat, yang sungguh-sungguh, dan juga doa yang tulus. Ini pada intinya nanti akan memancing rahmat dan pertolongan Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaan kita itu bukan selesai karena kita, karena Allah Ta'ala menyelesaikan pekerjaan itu untuk kita gitu. Tetapi ya tidak akan muncul kalau tidak ada 3 hal itu. Pengalaman hidup saya seperti itu gitu. Dan saya kira ini juga merupakan nilai-nilai yang
rasa-rasanya nilai-nilai luhur dari bangsa kita ya. Kalau kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan jelas atas berkat rahmat Allah Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa dan disertai dengan keinginan luhur dan seterusnya, itu kan menunjukkan bahwa ini adalah nilai yang perlu diyakini oleh bangsa kita, bahwa dalam perjalanan untuk membangun bangsa ini ya kita harus niatnya benar, ikhtiarnya tepat, doanya tulus gitu. Saya mohon maaf ya, bukannya mengkritik. Sekarang kan banyak juga pemuda-pemuda kita yang ya ketika misalkan menyampaikan aspirasi begitu semangatnya, niatnya sih memang bagus, tetapi ketika dilakukan dengan cara-cara ya akhirnya melakukan perusakan fasilitas umum dan sebagainya, malah tidak sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan itu gitu. Jadi ini yang menurut saya nilai-nilai yang perlu dibangkitkan kembali untuk pemuda-pemuda kita gitu ya. Karena pemuda ini zaman dulu juga merupakan roda atau motor untuk membangun bangsa gitu. Dan ya harus dibungkus oleh hal yang esensial itu gitu. Kadang-kadang ini yang terlupakan gitu. Saya kira itu Mas Opan. Berarti emang universal juga ya, kita niatnya baik, melakukannya dengan baik, kebaikan juga yang akan datang gitu Kang ya. Ya, dan tadi itu 3 hal itu yang akan memancing karunia atau pertolongan Allah. Jadi sebesar-besarnya atau sekompleks apanya pekerjaan, kalau di dalamnya ada karunia Allah Ta'ala, itu bisa menjadi berhasil dan juga dimudahkan. Sebaliknya, sekecil-kecilnya pekerjaan, seremeh-remehnya pekerjaan, kalau misalkan Allah Ta'ala tidak ridho, bisa jadi gagal. Saya kira itu poin yang sangat penting kalau yang saya rasakan dalam perjalanan hidup seperti itu ya. Mudah-mudahan saya, Mas Opan dan juga yang lainnya juga bisa istiqomah melakukan itu. Gitu. Oke, wow. Luar biasa sekali nih Kang Zibali nih, dan jadi inspirasi juga bagi saya nih. Tapi sayangnya kita dibatasi dengan durasi ini Kang Zibali, jadi mungkin kita akhiri saja dengan pertemuan kita pada saat kali ini Kang ya. Sekali lagi terima kasih Kang Zibali sudah memberikan inspirasi yang luar biasa mungkin bagi saya dan juga mungkin bagi pemuda-pemuda yang lainnya. Amin. Ya pemirsa, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman serta perjalanan hidup Kang Zibali ini. Semoga memberikan semangat, inspirasi, dan motivasi bagi kita semua, khususnya para pemuda nih, dalam memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Akhirul kalam, sampai berjumpa lagi dalam episode berikutnya di Love for All TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.